Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas hasil kami, tugas farmakoterapi yang berjudul analisis resep obat asma, yang didampingi oleh dosen Bapak Dr. APT Swendar, SSI, MSI. Pertama-tama, alangkah lebih baiknya jika kita memperkenalkan masing-masing. Di sini ada 7 anggota. Yang pertama ada Siti Hardianti dengan NPM 063, ada Dani Rustandi dengan NPM 072, ada Viratasya Renanda dengan NPM 080, dan ada saya sendiri Yuliani Pratiwi dengan NPM 081, ada Kamlia Ayu Horenisa dengan NPM 082, ada Akmal Syihabuddin dengan NPM 088, dan terakhir Vini Nur Alfaini dengan NPM 096. Ini adalah bagian-bagian yang akan kami diskusikan. Ada resep itu sendiri, ada asma, pengertian asma, dan kenapa asma itu bisa terjadi di dalam tubuh kita. Ada mekanismenya juga, lalu ada obat-obat yang mempengaruhinya, ada levofloxacin, ada acetylcysteine, dan ada Ventolin inhaler. Baik, yang pertama ini adalah resep yang akan kami analisis dari salah satu rekan kami yang bekerja di salah satu instalasi farmasi rumah sakit di Bandung. Ini ada obat yang pertama levofloxacin 500 mg sebanyak 5 tablet, digunakan sehari 1 kali. Dan ada N-acetyl sebanyak 15 tablet, digunakan sehari 3 kali. Dan terakhir ada Ventolin inhaler sebanyak 1 buah, digunakannya sehari 3 kali 1 hisap. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, ataupun dokter hewan, yang ditujukan kepada seorang apoteker yang telah disumpah dan memiliki surat tanda registrasi apoteker untuk menyediakan, meracik, membuat, dan memberikan obat kepada pasien sebagai hubungan profesional antara dokter, apoteker, dan pasien. Berdasarkan undang-undang yang diperbolehkan menulis resep dokter umum atau dokter spesialis itu tidak dibatasi. Untuk dokter gigi dibatasi jenis obat berdasarkan sakit gigi dan mulut. Untuk dokter hewan dibatasi hanya untuk keperluan hewan saja. Lalu ada bagian-bagian dari resep. Yang pertama ada inscriptio, yaitu identitas dokter, penulis resep, SIP atau surat izin prakteknya, alamat dokter, kota, dan tanggal penulisan resep. Lalu ada prescriptio, yaitu nama obat, bentuk sediaan obat, dosis obat, dan jumlah obatnya. Yang ketiga ada signatura, yaitu petunjuk pemakaian obatnya, nama pasien, umur pasien, berat badan pasien, dan alamat pasien. Lalu ada paraf dokter atau subscriptio, dan ada invocatio atau tanda buka penulisan resep dengan tanda R. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Asma adalah suatu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernapas. Faktor resiko asma yaitu dari bakteri yang berasal dari debu dapat memicu utama faktor risiko dari asma. Bakteri tersebut bernama endotoxin yang umumnya berada pada protosoma terutama di kamar mandi yang dapat menimbulkan gejala asma. Penyebab asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau terpapar zat kimia. Namun hingga kini penyebabnya dari asma belum diketahui secara pasti. Gejala asma yaitu dari nyeri dada, batuk-batuk, dan menggigil. Ini salah satu jenis penyakit yang dapat dialami oleh semua golongan usia, dari anak-anak hingga orang tua. Komplikasi asma itu antara lain adalah masalah psikologi atau cemas, stres, atau depresi, tubuh sering terasa lemah, lelah, lemas, status asmatikus yaitu kondisi asma yang parah dan tidak dapat merespon dengan terapi normal, pneumonia, gagal pernapasan, kerusakan pada bagian atau seluruh paru-paru, dan yang terakhir itu kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Kemudian ada mekanisme dari asma sendiri, yaitu asma merupakan penyakit kronis yang mengganggu jalan napas akibat adanya inflamasi dan pembengkakan dinding dalam saluran nafas, sehingga menjadi sangat sensitif terhadap masuknya benda asing yang menimbulkan reaksi berlebihan. Mekanisme dari asma sendiri yaitu benda asing masuk ke dalam paru-paru, kemudian saluran napas akan menyempit, sehingga jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru akan berkurang, sehingga dapat menimbulkan timbulnya napas berbunyi, batuk-batuk, dan sesak, dan gangguan bernapas terutama pada malam hari dan dini hari. Kemudian asma terjadi dengan dua cara, yaitu hyperresponsif jalan nafas dan inflamasi. Untuk yang hyperresponsif jalan nafas itu terjadi karena kontraksi otot bronkial yang lembut yang menyebabkan penyempitan jalan napas ke arah luar. Sedangkan untuk yang inflamasi itu terjadi pada lumen bagian dalam. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Kemudian ada levofloxacin. Levofloxacin adalah antibakteri sintetik golongan fluoroquinolon yang merupakan isomer dari ofloxacin dan memiliki aktivitas antibakteri 2 kali lebih besar daripada ofloxacin. Levofloxacin memiliki efek antibakterial dengan spektrum luas, aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, termasuk bakteri anaerob. Levofloxacin telah menunjukkan aktivitas antibakterial terhadap Chlamydia pneumoniae dan Mycoplasma pneumoniae. Levofloxacin secara in vitro lebih aktif melawan bakteri gram positif, termasuk Streptococcus pneumoniae dan bakteri anaerob dibandingkan fluoroquinolon yang lain. Tetapi levofloxacin kurang aktif melawan Pseudomonas aeruginosa dibandingkan dengan ciprofloxacin. Kemudian mekanismenya yaitu dengan menghambat enzim DNA girase sehingga mengakibatkan kerusakan rantai DNA. DNA girase merupakan enzim yang sangat diperlukan oleh bakteri untuk memelihara struktur superhelix DNA. Juga diperlukan untuk replikasi, transkripsi, dan perbaikan DNA. Kemudian ada efek samping paling umum dari levofloxacin, yaitu diare atau sembelit, mual dan muntah, pusing ringan, kemudian ada gangguan tidur atau insomnia, dan juga ada sakit kepala atau pusing ringan. Kemudian akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada asetilcysteine. Asetilcysteine atau biasa disebut dengan NAC. Ini merupakan obat yang digunakan untuk mengobati overdosis paracetamol dan juga untuk digunakan untuk mengencarkan dahak pada beberapa kondisi seperti asma, cystic fibrosis, atau PPOK. Obat ini dapat diambil secara intravena melalui mulut atau dihirup sebagai kabut. Efektivitas obat asetilcysteine akan berkurang bila dikonsumsi bersamaan dengan beberapa obat, diantaranya obat yang mengandung kandungan logam seperti Fe dan koper, serta obat antimikrobial seperti amphotericin B, ampicillin Na, erythromycin lactobionat, dan tetracycline. Sebaiknya obat asetilcysteine tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat antitusik karena dapat menyebabkan penumpukan lendir pada saluran nafas. Untuk penggunaan asetilcysteine pada pasien asma akut atau yang memiliki riwayat bronkospasme, sebaiknya disertai dengan pemberian bronkodilator. Next. Untuk mekanisme kerja dari obat asetilcysteine ini, yaitu mengencarkan dahak dengan memanfaatkan gugus sulfhidril bebasnya yang dapat mengurangi ikatan disulfida
pada lendir pernapasan sehingga menurunkan kekentalan dahak. Dahak yang lebih encer akan lebih mudah dikeluarkan dalam bentuk riak pada batuk. Kemampuan asetilsistein sebagai antidot keracunan paracetamol diperoleh dari kemampuannya sebagai stimulan pada proses sintesis glutathione. Glutathione diperlukan dalam metabolisme paracetamol sehingga tidak sampai menyebabkan hepatotoksisitas pada hati. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Ventolin inhaler. Inhaler merupakan alat yang digunakan untuk pemberian obat secara inhalasi. Ventolin inhaler merupakan obat yang kandungan salbutamol yang digunakan untuk mengobati penyakit pada saluran pernafasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Mekanisme obat ini yang berisi salbutamol yang merupakan stimulan B2 adrenoseptor yang menyebabkan otot polos bronkus berelaksasi melalui peningkatan intraseluler siklik adenosin monofosfat atau CAMP. Salbutamol dapat menyebabkan relaksasi dari otot bronkus dan uterus, pembuluh darah berdilatasi, denyut jantung meningkat, dan efek metabolik seperti penurunan derajat kalium plasma. Salbutamol juga mempunyai efek antiinflamasi yang secara klinis tidak dapat ditentukan. Efek bronkodilatasi akan muncul pada menit 3-5 menit dengan puncak pada 15-20 menit dan durasi efeknya kira-kira 4 jam. Efek samping dari beta-2 agonis sebagian besar disebabkan oleh stimulan B adrenoreseptor dan tergantung pada dosis, aktivitas sel, dan rute pemberian. Efek samping yang penting adalah memperburuk obstruksi saluran nafas dikarenakan penurunan tonus dinding saluran nafas dan memburuknya ventilasi dikarenakan perfusi yang tidak sesuai. Efek samping lainnya adalah vasodilatasi pembuluh darah dengan refleks takikardi, iritabilitas, tremor, hiperaktivitas, mual, dan muntah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu berdasarkan resep di atas yang dianalisis, resep tersebut diresepkan kepada pasien yang memiliki gejala asma yang disertai dengan flu. Obat yang digunakan untuk mengobati asma sendiri yaitu Ventolin inhaler yang mengandung salbutamol sesuai dengan mekanisme kerja dari obat tersebut. Obat asma dengan sediaan inhaler dapat meningkatkan kemudahan penggunaan, namun apabila teknik penggunaan inhaler ini salah, maka dapat menyebabkan pengurangan aktivitas dari sediaan tersebut. Adapun obat dalam resep yang digunakan untuk meredakan flu yang dikombinasikan dengan antibiotik, yaitu terdapat asetilsistein yang berkhasiat untuk pengencer dahak, untuk mengobati flu, dan disertai dengan antibiotik levofloxacin yang digunakan untuk antibakteri yang membantu mengobati flu yang sudah terdapat bakteri dalam mukusnya. Ini adalah referensi yang didapat dari kami. Ada 3, 4, dan 5. Ada 5 daftar pustaka yang kami dapatkan. Baik, sampai di situ saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.